taqdimil khabar. Ya, wajibnya mengedepankan khabar dari mubtada'nya. Yajibu taqdimul khabari 'alal mubtada'i fi arba'ati mawadi'a. Wajibnya mengedepankan khabar dari mubtada'nya terdapat pada empat posisi ya, empat kondisi. Ya, empat konteksnya. Yang pertama, idza kana al-khabaru zarfan aw jaran wa majruran wal mubtada'u nakiratan. Kondisi pertama ketika khabarnya berupa zorof atau jar majrur, atau gampangnya disingkatnya dengan syibhul jumlah, ya kan? Jika khabarnya berupa syibhul jumlah, redaksi yang mirip kalimat yaitu zorof atau jar majrur, dan sekaligus ketika itu mubtada'nya nakirah. Ya, nakirah tanpa alif lam ya. Ini maksudnya nakirah yang tanpa alif lam. Nahu contohnya fi qulubihim maradun. Ya, amamaka ustazun. Ini mudah ya. Saya lihat fi qulubihim, fi qulubi itu jar majrur, konteksnya amamaka itu yang konteks zorof. Fi qulubihim maradun, ya, di dalam hati-hati mereka itu ada penyakit. Amamaka ustazun, di hadapanmu, di depanmu ada seorang ustaz. Mudah insyaallah. Lihat sini marad dengan ustadznya nakirah ya. Sebagai mubtada muakhar, fi qulubi dan amamaka ini ya sebagai khabar muqaddam. Poin kedua. Idza kana al-khabaru, sebelumnya kita bahas poin satu dulu. Ya, poin satu ini juga terjadi di Al-Qur'an ya. Terdapat di Al-Qur'an ataupun hadis ya. Di Al-Qur'an misalnya apa? Misalnya di Al-Qur'an itu inna ma'al usri yusran, ya kan? Cuma itu pakai inna, nggak masalah ya. Kita lagi bahas mubtadanya taruh di akhir, khabarnya taruh di depan, dan kondisi mubtadanya itu nakira dan kondisi khabarnya itu syibhul jumlah. Itu terdapat pada ayat inna ma'al usri yusran. Ma'al usri itu zorof kan? Ma'a itu kan zorfiyah, zorof. Ma'al usri itu zorof dan mudhof ilaihnya, lalu yusran itu mubtada ya, mubtada muakhar nakirah kan ya. Ma'al usri itu ya khabar muqaddam. Baik, jelas ya insyaallah ya contohnya. Ada contoh lain di ayat Quran? Ya, nanti jika ada contoh lain bisa disebutkan ya. Nah, lanjutkan dulu. Poin kedua. Idza kana al-khabaru min al-alfazi allati laha as-sadaratu fil kalami. Kapan khabar ini didahulukan dari mubtadanya dan sifatnya wajib? Ketika khabarnya itu berupa lafaz-lafaz yang harus muncul di awal kalimat dan nggak bisa di khabarnya ini nggak bisa diberikan pilihan lain. Opsinya cuma satu, di awal kalimat. Harus muncul di awal kalimat. Ka asma'il istifhami, contohnya pada kata-kata tanya. Ya. Nah, contohnya kaifa haluka, ainal kitabu, matal imtihanu. Ini kaifa, aina, mata semuanya apa? Khabar muqaddam. Ini wajib. Ya. Jadi konteks istifham itu lafaz pertanyaannya adalah khabar muqaddam. Baik ya. Kaifa di sini ismu istifhamin, dia isim kata tanya, fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun. Dia menempati kedudukan rafa sebagai khabar muqaddam. Kenapa pakai fi mahalli? Kenapa? Karena lafaz apa ini? Kaifa, aina, mata ini maksudnya isim huruf apa fi'il? Mabni ya. Dia mabni, lafaz-lafaz yang mabni karena masuk isim istifham, sehingga pakai i'rab fi mahalli raf'in khabarun muqaddam. Wa haluka khabar muakhkhar. Sedangkan haluka, kalau lebih tepatnya halnya, halunnya saja ya. Lafaz halunnya saja itu mubtada muakhkhar. Karena marfu. Baik, itu poin kedua ya, wajib kondisi ketika konteks pertanyaan.
Konteks ketiga, idza kana fil mubtada'i dhamirun ya'udu ila syai'in minal khabari. Jika mubtada'nya itu berupa dhamir atau mengandung dhamir yang kembali pada salah satu kata dari khabarnya. Nah, kembali kepada sesuatu dari khabarnya, maksudnya ya salah satu lafaz dari khabarnya. Itu baru wajib taruh di depan khabarnya. Khabarnya taruh di awal. Nahu contohnya fiddari sohibuha. Nah, ini ya, dari sini mubtada'nya sohib. Dia ada domirnya. Sohibuha. Jadi mubtada'nya mengandung domir yang kembali ke afan. Iya, benar ya. Mubtada'nya mengandung domir yang kembali ke khobarnya. Fiddari sohibuha ya. Di dalam rumah itu terdapat pemiliknya. Ya, pemilik siapa? Nya-nya itu siapa? Ad-dar gitu. Dan ad-dar ini termasuk muannas ya. Dia muannas. Walaupun tidak ada tanda-tanda muannas, namun ad-dar ini dihukumi muannas. Ya. Wa qala ta'ala am 'ala qulubihim aqfaluha. Ini ayat Quran ya. Ini ayat Quran di surat Muhammad ayat 24. Surat Muhammad ayat 24. Allah Ta'ala berfirman ayat lengkapnya, afala yatadabbarunal Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, tidak merenungi Al-Quran, ataukah hati mereka itu terkunci? Nah, ini artinya terkunci ya, aqfaluha. Di situ lihat ala qulubin jar majrur itu khabar muqaddam. Aqfalu yaitu mubtada muakhar. Nah, haknya itu kembali ke qulub ya, karena qulub jamak taksir dihukumi muannas, pakainya dhamir ha ya. Kondisi ketiga ya, jelas insyaallah. Baik, kondisi keempat terakhir. Yang keempat, idza kana al-khabaru maqsuran 'ala al-mubtada'i. Ya. Wa dzalika bi an yaqtarina al-mubtada'u bi illa lafzan. Nah, maksudnya gimana? Maqsuran 'ala itu diartikannya ini apa? Spesifikasi ya. Jadi maksudnya ketika khabarnya itu lebih spesifik dari mubtada'nya. Mungkin lebih enak diterjemahkan begitu. Ketika khabarnya lebih spesifik daripada mubtada'nya. Ya. Lebih khusus daripada mubtada'nya. Wa dzalika bi an yaqtarinal mubtada'u bi illa lafzan. Nah, cirinya mubtada'nya itu bergandengan dengan illa secara lafaz. Ya. Contoh ma khaliqun illa secara lafaz ya, ada illanya. Nanti secara makna tidak ada illanya, tapi ada makna pengecualian. Ma khaliqun illallahu, apa artinya itu? Tidak ada siapapun pencipta kecuali Allah, gitu kan? Maka lihat sini mana khabarnya? Khabarnya mana? Lafaz jalalah Allahu. Afan. Khabarnya adalah khaliqun. Sebentar. Ini ceritanya mau ditaruh di depan kan khabarnya. Idza kana al-khabaru maqsuran 'ala mubtada wa dzalika bi an yaqtarina mubtada bi illa. Baik. Berarti yang lebih spesifik adalah mubtada'nya ya. Adalah ketika khabar itu ya membatasi mubtada, wa dzalika bi an yaqtarina mubtada'u bi illa lafzan, dan kemudian mubtada'nya itu mubtada yang ditaruh di akhir itu diiringi dengan illa. Contohnya ma khaliqun illallahu, ya khaliqun berarti khabar ya, khabar muqaddam, dia maknanya lebih umum. Ya, kemudian dia membatasi mubtada'nya illallahu, kecuali Allah. Tidak ada siapapun pencipta kecuali Allah. Maka lafaz jalalah Allah di sini sebagai
mubtada muakhir dan wajib ya, dan wajib. Taib, au makna atau secara maknawi. Contoh, innama mahmudun man yajtahid. Apa artinya? Hanyalah seorang itu disebut terpuji. Eh? Hanyalah seorang itu disebut terpuji apa? Yaitu orang yang rajin, orang yang sungguh-sungguh. Ya. Maka di sini mana khabarnya? Khabarnya taruh di depan. Mahmudun. Mana mubtadanya? Mubtadanya mana? Man ya, berarti ya. Nah, mubtadanya berarti man. Situ ya sebagai isim mausul ya. Man yajtahid. Kan situ mannya sebagai mubtada muakhir dan wajib ya. Innama mahmudun man yajtahid. Baik, sampai sini ada pertanyaan silakan dari 4 poin ini. Ya, silakan. Fadhal. Yang dua pertanyaan pertama di poin 1 tadi dibaca wal mubtada ul nakiratan, semisal di sana dibuat dengan aliyah, apakah memungkinkan seperti wal mubtada nakiratan? Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, poin yang keempat, maksuran ala. Jadi yang betul terjemahnya lebih spesifik atau membatasi ya. Tadi pertama kan lebih spesifik dari mubtada. Dia saat mengatakan maknanya berada di khabar itu membatasi mubtada. Ya. Yang pertama tadi di poin 1, idza kana al-khabaru zarfan aw jaran wa majruran wal mubtada'u. Ini dibaca wal mubtada'u karena ataf ke al-khabaru ya sebagai isim kana. Adapun nakiratan dibaca nakiratan, kita lihat lagi sini ya. Ana mengira ini ataf ke isim kana ya. Mubtada dibaca wal mubtada'u karena ataf ke al-khabaru. Adapun dibaca nakiratan karena ataf ke zorfan, gitu kan? Idza kana al-khabaru zorfan au jaran wa majruran, lalu seakan-akan ada kana lagi wa kana al-mubtada'u nakiratan. Karena mengira seperti itu. Kemudian yang ke poin keempat tadi, ya bisa saja dua-duanya, lebih spesifik ataupun membatasi, tinggal dipaskan cara menerjemahnya. Kalau lebih spesifik berarti apa? Lebih spesifik mubtadanya dari khabarnya. Dibuat lebih spesifik mubtada dari khabarnya. Kalau mau makna membatasi berarti khabarnya itu membatasi mubtadanya. Sesuatu yang dibatasi pasti lebih spesifik, ya. Apa yang lebih spesifik? Mubtadanya. Jadi bisa dua-duanya. Kalau makna lebih spesifik berarti lebih spesifik mubtada dari khabarnya. Adapun makna membatasi maksudnya khabar membatasi mubtadanya. Baik. Lanjut, insyaallah ada pertanyaan lagi. Ya. Sedikit lagi kita singgung sedikit terkait kana wa akhwatuha untuk nanti kemudian pertemuan ke depan kita detailkan. Ya, berikutnya kana wa akhwatuha. Nah, ini juga bab yang sering kita bahas ya. Di jilid 1 juga ada, cuma di sini pembahasan yang lebih mendalam ya. Kana wa akhwatuha af'alun tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari. Kana dan saudari-saudarinya merupakan fiil-fiil yang masuk pada mubtada dan khabar. Jadi masuk pada jumlah ismiyah. Fatarfa'ul awwala wa yusamma ismaha atau wa yusamma ismaha wa tansibu tsani wa yusamma khabaruha. Dia fungsinya merofakkan yang pertama, maksudnya merofakkan mubtada ya, sehingga disebut dengan isim kana, isimnya, dan menasabkan yang kedua sehingga disebut apa? Khabarnya gitu kan. Nahu contohnya wa kana Allahu sami'an basira. Ini mudah insyaallah ya. Kana Allahu lafaz jalala Allah ini isim kana, sami'an ini khabar kana yang pertama, basiran khabar kana yang kedua. Atau pendapat lain sami'an khabar kana yang pertama, basiran ini na'at ya atau badal dari sami'an. Ada perbedaan pendapat ulama ya. Baik.
Qala Ibnu Malik. Nah, ini redaksi kutipan dari bait Ibnu Malik ini ada salah ketik ya. Coba antum cek di sumbernya. Anda sudah cek ini ada salah ketik di sini. Wa tarfa'u kana al-mubtada'a, harusnya dibaca al-mubtada'a. Isman wal khobar, itu harusnya dibaca ra-nya sukun. Karena untuk menyamakan dengan redaksi setelahnya yang Umar itu ya. Tansibuhu kakana sayyidan Umar. Nah, Umarnya kan sukun nih. Ini harusnya wal khobar, ini juga ikut sukun. Namanya juga bait ya, sajak itu akhirannya sama. Tadi yang direvisi apa? Wa tarfa'u kana al-mubtada'a, gitu kan? Karena di sini statusnya sebagai fa'il, gitu. Dia kutipan, karena dijadikan kutipan, dijadikan fa'il dari tarfa'u. Jadi artinya karena itu merafa'kan mubtada ya sebagai isimnya, isman. Harusnya kan tarfa'u kanal mubtada'a isman. Ya, karena itu merafa'kan mubtada'nya sehingga menjadi isim kana. Wal khobar. Nah, itu kepotong situ ya. Wal khobar. Tansibuhu maksudnya khobar. Kalau khobar dan kana itu ya menasabkan khobarnya seperti contoh kakana sayyidan Umar. Nah, ini ditukar ceritanya. Yang namanya juga bait ya, terserah. Kalau bait tidak harus mengikut pada apa? Pada aturan kaidah, tidak harusnya. Kakana sayyidan Umaru aslinya. Umaru itu Umar sebagai isim kana ditaruh di akhir, sayyidan sebagai khabar kana taruh di depan. Walaupun ini tidak wajib ya, karena tidak memenuhi syarat wajib. Ini biar pas aja kayaknya. Karena supaya ro ketemu ro, khobar Umar, biar enak. Ya. Contohnya kakana sayyidan Umar. Contohnya Umar adalah seorang tokoh ya, sayyid yang dituankan, pemimpin. Hey. Intinya menegaskan kaidah di atas ya tadi. Bahwasanya fungsi kana itu apa? Merofakkan mubtada, menasabkan khobar. Itu aja, mau menegaskan itu. Akhwatu kana, adapun saudari-saudari kana ada banyak, ada amsa, asbaha, adha, zalla, bata, sara, laisa, mazala, manfakka, mafati'a, mabariha, madama. Wa tusamma hadhil af'ala an-naqisata. Dan dinamakan dengan fiil-fiil naqiso. Apa itu fiil naqiso? Fiil-fiil yang tidak membutuhkan fa'il, tidak membutuhkan maf'ul bih. Tapi yang dibutuhkan adalah mubtada dan khobar. Namanya fi'il naqis, fi'il yang cacat. Kenapa dibilang cacat? Karena keluar dari fitrahnya fi'il. Ya, fitrahnya fi'il itu butuhnya fa'il. Di mana-mana fi'il itu butuhnya fa'il. Tapi ini malah butuhnya apa? Mubtada dan khobar. Sehingga dia cacat. Kurang sempurna fungsinya. Nah, apa efeknya? Nanti tidak diartikan. Sekedar fungsional saja. Ya. Kalau diartikan nanti malah menjadi fi'il tam, fi'il yang sempurna. Misalnya gini, karena kalau fi'il naqis contohnya apa? Kana Allahu tadi ya, sami'an basira. Kananya diartikan enggak? Enggak. Ya kan? Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Tapi kalau kana dijadikan fi'il tam, nanti diartikan, harus diartikan. Contohnya apa? Contohnya kun fayakun. Ya kan? Ketika Allah mengucapkan kun fayakun, maka terjadilah. Maknanya ada terjadilah gitu. Baik, itu bedanya antara kana yang naqis dengan kana yang tam, begitupun saudari-saudarinya. Ya. Adapun secara kategori maknawi, amsa, asbaha, adha, zallabata dikategorikan, ini kategori apa? Waktu ya, kategori waktu. Tapi tadi makna waktu ini tidak muncul ketika kondisi naqis. Munculnya kapan? Ketika kondisi tam. Kondisi tam ya. Walaupun ada perbedaan pendapat, ana ambil konsep yang simpel saja. Kalau tam maknanya muncul. Kalau naqis maknanya tidak muncul.
Gitu saja konsepnya. Berikutnya ada golongan negasi, yaitu laisa, sendirian saja. Lalu ada golongan lisoiruroh, yaitu soro, menunjukkan perubahan. Misalnya buah itu ya menjadi matang. Nah, pakainya soro. Ya, ya perutnya jadi kenyang. Ada proses yang sebelumnya tidak terjadi menjadi terjadi. Pakainya soro. Ada perubahan. Istilahnya itu lisoiruroh. Yang terakhir atau yang golongan keempat ya. Jadi golongan pertama kategori waktu, kategori kedua laisa sendirian, kategori nasi ya, negasi. Yang ketiga kategori lisoiruroh, proses terjadinya sesuatu. Yang keempat kategori apa? Mazala manfakta mafati'a mabariha madam, ini konteks apa? Istimror ya. Kalau nggak salah istimror. Suatu yang terus-menerus terjadi, berulang-ulang. Istimror ya. Baik, ini 4 kategori. Walaupun sebenarnya ada 5. Nanti ada di kitab Mulakhos ya. Di kitab Mulakhos atau Jami'ud Durus Al-Arabiyah itu diberi kategori-kategori. Kalau di sini tidak. Begitu, kemudian makna-maknanya banyak ya di sini. Ini makna-maknanya di sini. Kita lihat bagaimana penulis ya menjelaskan. Kita lihat ma'ani kana wa akhwatiha. Mana-mana kana dan saudari-saudarinya. Kana sendiri apa itu artinya? Ittisaful musnadi ilaihi bil musnadi fil madhi. Ya. Menunjukkan gambaran ini ittisaf maksudnya. Menunjukkan gambaran adanya musnad ilaih ya. Juga musnad ilaih itu apa? Isim kana ya. Musnad ilaih itu isim kana, musnad itu khobar. Jadi gampangnya musnad ilaih itu yang diterangkan. Kalau musnad itu yang menerangkan, khobar. Nanti dalam jumlah fi'liyah juga berlaku. Musnad ilaih itu berarti apa? Musnad ilaih itu fa'il. Nah, musnadnya apa? Fi'ilnya. Musnad ilaih yang diterangkan, musnad yang menerangkan. Baik, jadi menunjukkan gambaran, penjelasan, ya, pensifatan musnad ilaih dengan musnadnya, oleh musnadnya. Paham ya? Karena musnad itu tadi fungsinya apa? Menerangkan, menjelaskan. Fil madi dalam konteks lampau. Contohnya kuntu maridun ya, aku pernah sakit gitu ya. Aku pernah sakit. Maka di sini marid menjelaskan kondisi dari aku. Maka maridun jadi mansub. Waqad yakunu ala wajhi dawami. Ya, terkadang apa diartikan sini? Ada ala wajhi dawami. Qad yakunu berarti pakai fi'il mudhari ya, yakunu. Mana mubtada'nya ini? Mana isim yakununya? Berupa dhamir ya, nampaknya berupa dhamir. Mustatir, takdirnya huwa. Lalu khabarnya itu jar majrur ya. Ala wajhi itu ya, ala wajhi dawam. Kemudian yang ketiga, wa kana Allahu aliman hakiman, ini jelas ya. Lafaz Allah sebagai isim kana, khabarnya aliman hakiman. Ya, aliman ini menjelaskan ya. Allah itu apa? Allah itu siapa? Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Amsa ya tadi ya, Anda sudah sampaikan amsa, asbaha, adha, zolabata itu konteksnya waktu. Di sini lihat yang amsa itisofuhu bihi fil masa. Ya. Waktu apa amsa itu? Waktu apa? Amsa petang ya, sore ya. Menunjukkan waktu sore. Contohnya ya, contohnya di mana? Kok ini contohnya? Oh ya, contohnya gabung dengan asbah ya. Contohnya yusbihur rajulu mu'minan wa yums, itu ada yang salah ketik lagi ya.
Oh, jadi wayus sebentar. Maksudnya itu wayumsi kali ya. Amsa yumsi kan. Wayumsi kafiron kok malah jadi wayusmi ya. Wayumsi ya. Eh, Seseorang itu paginya beriman tapi sorenya kafir gitu. Ya, ada konteks waktu ya. Kemudian ada asbaha ittisafu bi fi sabah menunjukkan makna pagi atau subuh. Akan Rasulullah yusbihu junuba. Ya, Rasulullah pada pagi hari junub. Adha ittisafuhu bil fi duha. Adha menunjukkan waktu duha. Adhal fakiru nasyitan. Ya, orang fakir itu eh, apa nasyitan? Rajin ya, ulet nasyitan di waktu duha atau pada waktu duha. Zul ittisafu bi waktu zul wa dzalika yakunu nahara. Menunjukkan waktu siang ya. Waktu siang, intinya begitu. Nahu zallal hawa'u haron. Ya. Udara pada siang hari ini panas. Bata ittisafu bihi waktul mabiti wa dzalika yakunu lailan. Menunjukkan waktu malam. Contohnya batal fakiru hazina. Pada malam hari seorang yang fakir itu apa hazinan? Bersedih ya. Sorol litahawul tadi yang sudah bilang litahawul ada proses perpindahan. Sorol fakiru ghaniya. Seorang yang fakir itu menjadi kaya. Ya. Laisa an-nafyu fil hal menunjukkan kondisi negasi ya pada kondisi pada keadaan tertentu. Contohnya laisat tabiban. Dia bukanlah ya apa? Bukan laisat. Lastu tabiban. Aku bukanlah seorang dokter. Baik. Mazala wa mafaka wa mafati'a wa mabariha. Ini ada 4 ya. Li mulazamatil musnadi li muslil musnadi ilai. Menunjukkan makna terus menerus ya. Makna melazimkan. Melazimkan. Mazala aliyun qawiyan. Ali itu benar-benar orang yang kuat. Mulazamah ya. Atau juga bisa mana terus ya, terus menerus. Ya, tidak terlalu beda jauh dengan madama. Yang terakhir adalah madama istimraru ittisofil musnadi ilai bil musnadnya. Menunjukkan mana istimrar terus menerus ya, yang menggambarkan kondisi musnad ilai dengan musnadnya. Contohnya nahu ausani bis salati ausoni bisolati waz zakati maksudnya. Bisolawati waz zakati. Madum tuhayya. Nah, itu madum tuhayya itu bentuk madama yang ditasrif ya ke domir ana. Dama ditasrif ke domir ana jadi dumtu. Madum tu hayya ya. Aku terus menerus hidup ya. Ai maddata hayati sepanjang hidupku. Baik. Terkait dengan perbedaan manfakka, mabariha, ya, mafati'a, mazala satu kelompok itu terhadap madama. Perbedaannya walaupun ada makna dasar istimror terus menerus tapi ada bedanya. Untuk intinya untuk selain manfakka yang ada maknanya itu selain madama yang ada maknanya itu yang awalnya pakai ma ya manfakka mabari hamafati mazala itu semuanya dengan madama perbedaannya apa? Kalau madama waktu terus menerusnya itu terbatas, ada jangka waktu tertentu, ada periodenya ya misalnya tadi contohnya sepanjang hidupku. Berarti kan hanya ketika misalnya hidup di dunia saja misalnya gitu ya. Jadi ada batas waktunya. Ya. Misalnya dalam contoh di kitab yang lain, di kitab Mulakhos misalnya, la ta'bir asy-syari'a madamat al-isyaratu hamro'a. Perhatikan sini. Janganlah kamu menerobos
jalan itu sampai lampu merah atau selama periode lampu merah itu masih menyala. Nah, itu ya contohnya pada kasus eh, lampu merah. Mobil atau kendaraan motor ketika berhenti di lampu lalu lintas, dia menunggu sampai lampu merah itu menyala. Jadi itu di situ pakainya madam. Terus-menerus ya, dia tidak boleh menerobos, dia terus-menerus berhenti sampai lampu merahnya menyala. Baik. Dan ini disebut dengan libayanil maddah, menunjukkan periode. Ya, kalau yang madama. Kalau yang selain madama, yang ada mak-maknya itu, selain madama, lil istimror, murni istimror, terus menerus. Ya, ini fungsi-fungsi dari saudari-saudari, karena dan insyaallah sementara cukup dulu. Sampai sini nanti kita lanjutkan lagi membahas syarat-syarat dari sebagian akhwatu kana, apa yang diberikan persyaratan agar memiliki fungsi merofakkan mubtada menasabkan khabar. Mungkin demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.